Ini ya teman-teman, saya mau memperlihatkan ini ya, live Dadali ya, tanggal 23 ya, tanggal 23 April ya. Berarti kemarin hari Sabtu ya, pukul 4 sore ya, setengah 5 ya. Kita lihat dia ucapan case Triswaka itu berasal dari mana. Kita lihat ya. Gua mah gak peduli. Yang penting Allah sekarang udah nunjukin nih wujud aslinya mereka. Karena itu doa gua. Ya Allah, tunjukkan wujud aslinya dia. Biar kezolimannya itu dihentikan gitu. Nah, dia bilang kezoliman. Dia sudah dijolimin apa ya? Jadi saya masuk live dia ya. Saya masuk live dia, tanya ya. Ini saya awalnya saya belum rekam ya. Ini dia live baru, aku baru rekam ya. Saya masuk live dia, tanya. Zolim dia. Kalau lu pengen tahu. Kirain akrab nusuk. Gua tuh punya hati tuh lurus, men. Tapi kalau hati gua disakitin, men, jangan anggap, nggak akan gua anggap ya. Kalau hati gua disakitin, men ya, semua orang akan sakit hati. Hati dia disakiti bagaimana ya kan? Masalahnya sebenarnya itu berawal dari kasus ya, dia ke Bali ya. Dia nggak tahu betapa sedihnya gue di Bali. Dia nggak tahu. Kata dia, siapa suruh gini gitu. Biji mata lu. Jadi orang tanya dia ya, zolim apanya? Dia terus ngomong dijolimin apanya ya? Gua pun punya masalah. Saya minta dia ya, saya ketik ya, coba klarifikasi masalahnya Pribadi sama dia. Masalah pribadi dengan Triswaka. Kita tahu semuanya ya, Triswaka ya orangnya bagaimana ya. Triswaka orangnya cuek-cuek saja ya. Seharusnya dia tidak dijolimin ya. Dia kurang direspon, seharusnya begitu ya. Dia sebagai orang tua, kita mikir ya, ini orang tua ya, orang yang sudah berumur. Triswaka umur berapa ya kan? Triswaka baru umur 27 tahun ya kan. Sebagai seorang tua ya, yang makan garam lebih banyak daripada Triswaka, nggak direspon. Triswaka gemar ya, dia gemar main game begitu ya. Jadi kurang direspon, itu harusnya bisa membuka hati, tidak menyebar fitnah, dijolimin. Dia bilang dijolimin itu berarti disakiti, dipukulin, begitu kan klarifikasinya ya kan? Dijolimin. Begitu, nggak dikasih makan, dikurung, itu dijolimin ya. Kalau ngomong dijolimin, tapi nggak mau gue ungkapin, kesian. Cukup dengan pukulan ini aja. nggak mau saya ungkapin karena nggak bisa dia ungkapin, malu kalau ungkapin, betul nggak ya? Seharusnya begitu ya, karena saya nggak disapa dia atau bagaimana ya kan? Prediksi kita seharusnya begitu ya. Dengan pukulan ini mudah-mudahan dia bisa sadar, menghargai orang. Berarti dengan pukulan ini seharusnya dia bisa sadar. Dia sengaja sudah menghasut orang, memprovokator orang-orang. Itu Triswaka seorang anak muda, pejuang yang giat, kita kenal ya. Itu pejuang yang sangat giat ya. Itu seorang anak perantauan ya,
yang mengadu nasibnya ke Jogja, ya, yang ingin berkarir, ya. Janganlah, ya kan, sebuah video main-main gitu, ya kan. Kemudian dia sebenarnya, ya, hubungan Triswaka, saya kasih lihat, ya, hubungan Triswaka dengan apa? Dengan Kangen Band itu baik-baik saja loh. Kita pause dulu, ya. Di sepanjang malam aku berdoa. Nah, hubungan dia dengan Kangen Band baik-baik saja loh. Lalu aku meminta semoga kita dengan Andika baik-baik saja loh. Dia lihatnya iri hati. Sifat iri hati itu tidak bagus. Ya. Itu video, ya, tahun 2021. Itu video tahun 2021 yang disebarkan oleh channel palsu Suaka Family. Nanti saya akan memperlihatkan. Itu channel palsu Suaka Family. Ya. Kasihan ini Triswaka. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Nampak kan hubungan Triswaka dengan Andika baik-baik saja. Ini orang sakit hati, ya, iri, ya, iri gitu. Jadi ingin menjatuhkan seorang anak muda, anak kecil loh, termasuk anak kecil kalau dibanding dengan dia usianya berapa lah, ya. Ini dia makan garam begitu banyak. Boleh dibilang lebih banyak dia makan garam daripada Triswaka makan nasi. Kita, ya, jangan diadu domba. Kita harus buka mata hati kita melihat masalah sebenarnya itu dari mana. Dari dia menghasut orang atau bagaimana, ya. Jangan di-cut loh video saya loh. Kalau kalian mau sebarkan silakan, ya. Silakan. Kalian mau upload ke YouTube kalian silakan, tapi jangan di-cut karena saya punya rekaman di YouTube lain, bahkan di source lain, ya, di Dailymotion, di Youku dan sebagainya. Itu ada tanggal upload saya, bisa dilihat, ya. Jadi jangan di-cut ucapan saya. Ya, hubungan Triswaka dengan Andika baik-baik saja dia. Kita terlihat ini, ya. Jadi ini orang, ya, karena itu video live Triswaka yang lalu, yang tahun lalu, ya, tahun 2001, ya. Itu sudah lama, ya. Ya, yang sudah lama. Dia melihat hubungan Triswaka dengan Andika baik-baik saja. Dia keluarkan, ya. Dia aduk, ya. Playing victim. Main victim. Victim bagaimana? Coba ucapan victim, ya. Victim bagaimana? Victim itu berarti telah menganiaya. Apakah Triswaka menganiaya dia, memukul dia? Dia orang tua loh, gak mungkin Triswaka berani melakukannya. Paling Triswaka kalau gak senang, gak mau nyahut dia, paling itu yang Triswaka lakukan. Gailah orang. Makanya ketambah Bang Andika ini hubungannya erat dengan Dadali. Lu salah ngawan, salah ngenyek lu. Gue mau usah bodo amat. Berarti masalah hubungan pribadi, urusan pribadi dia sudah adukan dengan Andika. Ya, kemudian kita lihat, ya. Saya kasih kalian lihat, ya. Ini rekaman saya pada story dia. Ya, tanggal 23 pukul 8 pagi pada story dia, ya. Kacau ini orang. Dia bawa kacau, ya. Semua kelakuan Anda terhadap keluarga saya dibayar tunai. Kelakuan apa? Aku nggak tahu. Berarti ini masalah urusan pribadi dia, ya. Kurang ditanggapin sehingga dia mengadu domba. Itu sifat mengadu domba itu nggak bagus, apalagi di bulan puasa, ya. Orang tua sama anak-anak, ya, sama anak muda lah, ya. Kita harus punya hati belas kasihan, ya. Barusan pandemi ini berlalu, belum berlalu
betul ya, itu angkara murka Tuhan ya, belum diangkat benar dari bumi kita ya. Kita janganlah ya masalah pribadi ya kan, mau menghancurkan seorang anak muda, seorang anak perantau yang ingin berkarir di Jogja. Cobalah hati nurani, ini orang tua kemana ya. Kita lanjut nengok. Kita gimana, yang penting gua mah orangnya lurus, lempeng. Dia orangnya lurus ya, nggak tahu kenapa dia live ngomel-ngomel sendiri ya. Live dia nggak ada orang, saya nggak ajak orang masuk. Sekarang gini aja deh, kalau misalkan kakak lu itu dihina gimana? Coba saya tanya dia, coba cerita, kalau benar tak nuduh. Dia nggak cerita loh. Mana? Suka nggak suka kan? Nah itu. Dia bilang apa? Kakak lu itu dihina gimana? Kakak lu dihina. Dihina bagaimana ya kan? Mintalah dia cerita, ngomong klarifikasi. Kita orang yang beragama ya. Semua orang beragama. Aku nggak tahu agama dia apa ya. Kalau agama Kristen, kita berani bersumpah di atas Alkitab. Agama Islam berani bersumpah di atas Al-Quran ya. Kakaknya dibagaimanakan? Oleh siapa? Oleh Triswaka kah? Atau oleh anggota Triswaka? Dia nyasar loh ke Triswaka. Suka nggak suka kan? Nah itu. Lu punya keluarga, kakak lu dihina gimana? Nggak suka? Ya udah. Kakaknya dihina bagaimana? Dia nggak cerita loh, nggak ngerti loh bagaimana penghinaan terhadap kakaknya ya. Apakah itu dihina, diejek-ejek atau dibagaimana ya? Yang salah siapa? Coba pikir sama lo. Gak usah nyari-nyari perkara sama gua. Zaman dulu juga waktu gua sama Manji, yang salah sih Manji kok menghina cover gua. Tapi kan udah selesai urusannya. Berarti nengok zaman dulu ya kan, zaman dulu dia sama Manji, berarti sifat dia dari zaman dahulu ya. Saya nggak memfitnah ya, dia ngomong sendiri loh ya. Sifat dia dari zaman dahulu, masalah sedikit dia ingin perbesar, ingin menjatuhkan orang ya. Kita jangan ikut terprovokasi. Sifat provokasi, sifat mengadu domba itu adalah sifat bangsa Belanda. Jikalau kita begitu gampang diadu domba, bangsa ini akan hancur. Jangan memiliki sifat Belanda yang suka mengadu domba. Masalah pribadi ya kan, nabrak dengan personal lain. Sama si Irwan juga, si Irwan yang salah kok. Saya tanya dia, udah selesai. Siapa yang hina? Ya kan? Orang lain tanya ya, apa biasanya pengen viral dengan cara menjatuhkan orang? Gak tahu loh, ini netizen yang lain tanya bukan aku loh. Saya semua urusannya. Ketika mereka itu memang berniatan tabayun, minta maaf. Mencap gua cari sensasi, biji mata lu cari sensasi. Gua nggak perlu sensasi, lagu gua banyak. FTV tiap hari muterin lagu gua. Kalau mau main sombong-sombongan sama gua, ayo gua lawan lagi. Minta maaf lah ngomong, Andika kangen band. Bang, minta maaf ya, meskipun nggak digubris, lo minta maaf sama Doi sono. Minta maaf sama Doi. Doi itu besar. Nggak perlu ngapain cari panggung. Panggung gua udah disetting sama manajemen, ngapain? Gua tinggal duduk manis bikin lagu, berkarya, sayang keluarga. Di Bali tuh kalau gua sendiri, gua nggak masalah. Gua di Bali tuh sama keluarga gua. Gua bawa istri gua bawa anak gua. Diperlakukan nggak baik di sana.
Seharusnya ya, kalau betul diperlakukan tidak baik, itu cerita. Saya diperlakukan ya, misalkan contoh ya, saya nggak dikasih makan di Bali atau bagaimana begitu ya. Saya heran ya, ini orangnya heran sekali. Orang tua ya kan, kayak gitu cara dia terhadap seorang anak muda, kasihan. Makanya kalau baru terkenal itu, ya gua kasih tahu sama lu, kalau baru terkenal itu jangan songong. Jadi orang baru terkenal segitu aja. Ini zaman puasa ya, ini lagi puasa ya. Dia sudah begitu ya. Masalah pribadi dibawa-bawa ya, sampai ke Andika Band dan lain sebagainya. Kita sambung lihat ya. Ada teh kukunya. Baru 2 tahun. Gua udah 17 tahun, men. Baru 2 tahun, dia ada 17 tahun. Berarti udah lama dong, ya kan? Dia berkarya, berarti orang hebat. Kok orang hebat ya kan? Ngomel-ngomel begitu live. Gak ada orang loh dia live, saya ngajak orang masuk ini 93 orang ya. Bukan apa-apa. Silakan aja pokoknya. Gue sih minta istri Suaka Jidan itu minta maaf lah sama dia. Saya tanya dia, cara perlakuan gimana tak baik? Saya tanya loh, dia gak mau baca. Lu pikir gampang apa jadi musisi yang benar-benar tuh? Susah men. Jadi musisi benar-benar tuh susah. Orang bilangnya kan masalah pribadi ya kan. Kasih tahu aja, perlu proses. Dengan orang-orang yang mungkin viral tanpa proses, seperti Kangen Band, kalau viral proses itu bagus karena dia pun proses. Kalau orang-orang mereka yang langsung cepet instan itu karbitan gitu, naik cepet turun cepet itu, Allah nggak tidur men, itu aja. Anak baru. Gue dari tahun 2000, 14 tahun yang lalu tuh dia baru kenal musik, gue udah kemana-mana. Cara ngehargain orang yang harus dilihat itu ngehargainnya kayak gimana orang. Marah-marah gak jelas ini orang ya. Bukan kita mau gila hormat, manusiakan lah kita ini manusia men. Nah, saya dia kasih bukti lah ngomongnya kan, merepet, nggak tahu merepet apa, aku nggak ngerti loh. Seiring permasalahan pribadi gua yang kemarin belum gua ungkap semua ke media, biarin aja dulu lah, biar permasalahan dia sama Bang Andika selesai, biar tahu orang kan. Gak bisa dia ungkap ya, gak bisa dia ungkap, dia mau adu dengan Andika gitu ya. Masalah fans-fansnya ini fans buduk semuanya nih ya. Gua ngasih tahu sama kalian nih, tinggalin yang kayak gitu kalau mereka nggak minta maaf. Nah, ajak orang meninggalin Tri Suaka. Kalau lu minta maaf, kalau mereka si Tri Suaka sama si Jidan minta maaf baru wajar. Kalau gua naik sekarang wajar, karena itu abang gua disemangatin sama siapa? Andika zaman dulu tahun 2008 2009 itu semangatin. Lu tahu apa? Taunya cuman baru sekarang aja main musik gitu kan. Nggak semua orang bisa lu gituin. Kalau gue kemarin ya sabar aja dulu, nahan dulu. Begitu jebret ada berita kayak gini, ya gue ngasih tahu, nasehatin. Lu damai, udah minta maaf sono, itu senior, jangan kayak gitu. Oh, malah dibanding-bandingin sama yang parodi Desta, Vincent. Ya jelas kalau mereka kan dari awalnya musisi, mereka itu kan sekarang jadi Master of Ceremony di berbagai macam TV. Terus mereka juga punya predikat komedian. Wajar kalau mereka seperti itu.
Nah gue mau nanya, tuh si Tri sama si Zidan komedian kah? Yang mana yang bener? Komedian kah? Komedian apa musisi nih? Gitu. Yang jelas dulu dong jadi orang. Karir lu nih menitinya di mana nih? Kayak gitu-gitu emang dikira lucu kali. Lain hal kalau Bang Komeng yang kayak gitunya pasti orang maklumin. Lain hal kalau Wawan Timlo yang kayak gitunya orang pasti maklumin. Wawan Timlo itu kan komedian aslinya, tapi yang memang dibungkus pakai musik. Orang kenalnya dia itu komedi dari zaman Inbox berdiri. Nah kalau Tri sama Jidan dikenalnya penyanyi men, walaupun dia penyanyi cover. Penyanyi cover ya penyanyi juga tetap. Itu kan laga-lagaan nyenyek kayak gini. Apa jangan-jangan karena kalah viral ya? Ya iyalah jelas kalah viral. Gimana nggak kalah viral ya? Lagu originalitas yang dikeluarin Kangen Band, Cinta Sampai Mati, lagu sendiri, karya sendiri, ciptaan sendiri, berat juga dibawain sama Rafa Afar. Kalau viral ya wajar, meledak lebih tinggi kastanya. Lurus. Dia menghina orang ya, kasta orang lebih tinggi ya, kasta dia tinggi ya. Janganlah cari Triswaka ya kan. Terakhir ya kan, sakit hati, kurang ditanggapi. Gua sebenarnya ada permasalahan yang belum selesai sama si Triswaka ini. Menurut orang-orang sebagian mungkin selesai, tapi menurut gue sorry nggak selesai. Karena sakit hati gue ini sakit hati gue ini sampai modar kalau bisa, sampai modar kalau pengen tahu. Caranya dia itu salah. Berarti cara Triswaka ya, cara sikap Triswaka ya, cara sikap Triswaka yang cuek, yang dingin. Bukan cuek loh, itu kita tahu ya, Triswaka suka main game, begitu loh. Jadi gimana lah seorang anak kecil ya kan, seorang anak yang baru berusia 27 tahun ya. Dia sebagai seorang tua seharusnya memiliki sikap mengayomi, tidak karena masalah kurang ditanggapi gitu ya kan, sampai menabrakkan Triswaka dengan Kangen Band. Itu aja lah, pokoknya syukurin lah lu kena masalah kayak gini ya. Gua ngaminin semoga lekas Syukurin lah, dia maki Triswaka, syukurin ya. Oke, kita lihat ya, ini Swaka Family channel YouTube ya, yang saya download dari dia ya. Ini channel palsu, kita harus hati-hati ya. Ini orang mengatasnamakan Swaka Family, sebenarnya ini orang mengadu ya. Sangat tidak baik ya dia buat kayak gitu ya. Sekarang kenapa ya, setelah permasalahan terjadi, dia mengubah nama channelnya lagi ya. Masih ada apa loh, masih ada rekam digital saya Swaka Family ya, rekam digital saya pada case komputer saya Swaka Family. Setelah permasalahan terjadi, dia mengubah nama channel dia ya, mengubah nama channel dia menjadi Menua Official. Kita lihat ya. Kita lihat ya, pada file saya yang saya capture, ini Swaka Family. Ini link channelnya sama nggak? Link channelnya sama ya. Setelah masalah terjadi, dia mengubah nama ya menjadi Menua Official. Kita harus hati-hati ya.
terhadap ini channel ya. Bismillah apa dia nggak tahu tulis apalah ya. Dia memposting video yang tidak benar. Kita harus lihat ya, ini orang sangat tidak baik ya. Ini masa lalu Triswaka ya. Dia nggak tahu kenapa posting begitu ya. Ini orang mengaduk domba. Kita harus sangat hati-hati ya, jangan kejebak oleh channel abal-abalan ya, yang nggak berani pakai nama asli ya. Kasihan lah ini, betul. Ini dunia ini ya, kita harus belajar membuka hati, memfilter ya, mana channel asli, mana channel palsu. Kita jangan ikut terjebak ya oleh channel-channel palsu.